Oke. Eh, Hai, halo. Eh, Sekarang mari kita lanjutkan untuk video berikutnya ya. Nah, jadi ini adalah sekarang kita akan membahas tentang fluida dinamis. Nah, jadi fluida dinamis itu berarti airnya yang bergerak ya, atau cairan yang bergerak. Nah, jadi itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, pertama itu kita belajar ya. Jadi kalau kalian masih ingat apa namanya, selang air. Nah, jadi selang air itu ya biasanya kita selang air ya. Nah, ini ya, hanya air masuk gitu ya. Nah, biasa kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan kita kan suka apa namanya, memainkan selang air ya. Jadi biasanya kita pencet ya. Nah, karena kita pencet atau kita tekan, nah, selang airnya menjadi lebih lebih kecil. Nah, ketika kita main seperti itu, yang terjadi apa? Ternyata yang terjadi airnya makin kencang ya, makin makin cepat. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan materi sebelumnya ya, uh, apa tentang gerak gitu ya. Jadi V sama dengan X per T gitu ya. Misal di sini itu L-nya ya, panjang alirannya. Nah, berarti L1 ketika dia masih apa namanya, masih panjang, sorry, masih besar. Setelah itu nih L2 ketika dia panjang pipa atau selang yang dipencet. Nah, terus di sini otomatis ini ada V1 ya. V1, di sini ada V2. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang namanya selang air itu kalau dipencet kan makin kencang tuh airnya keluar. Nah, itu yang kita akan amati di sini. Nah, berarti otomatis rumusnya berubah ya. Di V1 sama dengan L per delta T ya. Ya sama lah ya, ini delta L, ini delta T sama. Nah, berarti ini L1. Nah, berarti untuk selang waktu yang sama, berarti V2 sama dengan delta L2 per delta T. Nah, berarti kita bisa dapat ya, ini dua rumus ini. Nah, terus di sini kalau kita ingat lagi di materi sebelumnya, itu kan massa jenis sama dengan massa per volume. Oke ya. Nah, di sini berarti massa sama dengan rho kali volume. Benar ya? Benar kan? Nah, di sini tolong dibedakan ya, hati-hati di sini antara kalian mau menulis V-nya V kecepatan atau V volume, itu harus dibedakan. Nah, kalau V volume itu kan kita bisa pecah ya menjadi rho A kali L. Benar ya? Nah, misalnya ini panjang 1, luas 1. Nah, di sini berarti kita bisa ubah ya. Jadi delta L atau L1 itu sama dengan kecepatan 1 kali delta T. Nah, terus kita substitusi, berarti massa 1 sama dengan rho A1. Nah, L-nya kita ubah jadi V, kecepatan 1 delta T. Nah, berarti M2 sama ya, berarti rho A2 V2 delta T. Nah, misal karena kan di selang yang besar ini itu kan airnya kan bergeraknya pelan. Nah, terus ketika dipencet kan berarti dia bergeraknya cepat. Nah, misal banyaknya massa air yang bergerak di selang besar ke selang kecil itu kita anggap sama. Nah, berarti kalau kita anggap sama, berarti delta M1 sama dengan delta M2. Nah, jadi selisih massa di lubang kecil sama di lubang besar itu kita anggap sama ya. Nah, berarti persamaannya bisa berubah menjadi rho A1 kecepatan 1 delta T sama dengan rho A2 kecepatan 2 delta T. Ini sama. Terus air yang masuk atau cairan yang masuk di selang kan sama ya. Nggak mungkin kalau di sini air
air air H2O tiba-tiba di kanan jadi Coca-Cola, kan nggak mungkin lah ya. Nah, otomatis massa jenisnya sama karena jenis airnya sama. Nah, berarti di sini yang tersisa apa? Yang tersisa adalah A1 kecepatan 1 sama dengan A2 kecepatan 2. Nah, di sini A-nya apa? Di sini A-nya itu ya lubangnya ya. Nah, jadi lubang ini ya tergantung ya lubang selang ya. Kalau selang kalian lubangnya lingkaran ya lingkaran, kayak kalau selang kalian kotak ya pakai A-nya kotak. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan persamaan kontinuitas. Jadi ini biasanya kita kenal sebagai persamaan kontinuitas. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang ketika kita membahas bab ini atau ketika kita mempelajari bab ini, tolong dibedakan antara volume sama kecepatan. Nah, kalau volume kalian bisa pakai biasanya sih kita sih pakai itu ya. V kapital ya. Nah, sementara kalau kecepatan jadi V-nya kecil gitu ya. Nah, seperti itu juga nggak apa-apa. Nah, di sini, nah otomatis karena kita tadi sudah melihat ya, jadi ini persamaan di mana banyaknya air yang mengalir di lubang 1 itu sama dengan banyaknya air di lubang 2. Otomatis kita bisa melihat berarti Hi1 sama dengan Hi2. Nah, Hi itu apa? Hi itu adalah debit aliran karena kita memisahkan sama ya. Nah, jadi debit aliran pada penampang. Nah, jadi ini bahasanya agak sulit ya. Nah, jadi debit aliran itu berapa banyak air mengalir di setiap waktunya. Nah, seperti itu ya. Nah, ya mungkin bisa gampangnya gini ya. 2 liter air per detik. Nah, jadi 2 liter air mengalir setiap detiknya. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti persamaannya ini ya. Jadi Hi sama dengan volume per T. Nah, jadi ini volume, hati-hati. Nah, ini volume, ini waktu. Ini banyaknya air mengalir setiap waktu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, biasanya sih debit air kan kita pakai itu ya. Biasanya ya itu pakai meter kubik per detik bisa. Nah, di sini jangan lupa 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau mau pakai liter silakan, kalau mau pakai 3 meter kubik juga boleh. Jadi bebas ya. Jadi yang penting kita tahu kalau 1 meter kubik itu 1000 liter. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang sebenarnya ya pada kenyataan sehari-hari kan pipa rumah itu kan nggak mungkin dipasang lurus lempeng gitu kan, nggak mungkin ya, karena kan yang namanya perbedaan ketinggian itu kan mempengaruhi. Nah, jadi kalau kalian perhatikan kan Indonesia kan salah satu ring of fire ya. Nah, jadi banyak gunung-gunung yang berada di dekat Indonesia. Alhasil permukaan Indonesia nggak rata ya, nggak benar-benar rata ya. Mungkin ada yang di dataran rendah, ada di dataran tinggi. Nah, pada saat ini berarti kita kan membahas tentang air ya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah pemasangan pipa. Nah, jadi pemasangan pipa kan nggak mungkin dari ini kota A ya, misalnya ini kota A, ini kota B. Nggak mungkin masangnya lurus, nggak mungkin ya. Pasti ada yang agak naik atau mungkin turun, karena tergantung posisi kotanya. Kalau kotanya berada di tempat yang tinggi, di dataran tinggi, berarti pipanya juga harus naik. Nah, ini konsep ini kita juga bahas ya. Nah, jadi di sini misal ya, ini pipanya kecil ini. Nah, misal terus kita besarkan. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini kita bisa ya, misal ini P1.
tekanan 1. Otomatis sini A1. Misal di sini L1, ini L2, ini P2, ini A2. Nah, misal juga ternyata di sini itu V1. Nah, di sini itu V2. Nah, kan beda ya. Yang kayak tadi ya, kalau pipa dipencet selang dipencet kan beda ya. Jadi kalau selang dipencet kan berarti kan dia makin kenceng. Nah, sekarang kita pakai konsep itu. Nah, terus ini belum tentu di kota pertama itu ketinggiannya 0 ya. Misal ketinggiannya 1, di sini ketinggiannya 2. Nah, di sini saya ingin ngomong kalau adanya perbedaan ketinggian gitulah ya. Nah, terus di sini misal nih kita ingin memindahkan air dari posisi 1 ke posisi 2. Ini 1, ini 2. Nah, jadi titik misalnya ini kota 1, ini kota 2. Nah, karena kota 2 itu berada di tempat yang perbukitan, nah berarti kita harus menarik pipanya ke atas ya. Nah, terus karena ini pipa utama jadi kan aliran airnya harus beda gitu ya. Harus lebih banyak air yang mengalir. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini berarti kan kita kan memindahkan air ya. Berarti kita berusaha memindahkan air. Nah, berarti kita bisa pakai usaha. Nah, berarti kita pakai usaha W1 ke 2. Nah, jadi usaha memindahkan air dari 1 ke titik 2 itu sama saja seperti F kali delta S ya, yang biasa kita pelajari. Nah, terus F-nya, F-nya, tekanannya, gaya. Nah, jangan lupa ya, gaya itu jadi tekanan itu kan sama dengan gaya per A. Nah, berarti kalau gayanya itu sama dengan P kali A. Nah, di sini tolong dibedakan juga antara P tekanan dengan rho massa jenis. Nah, itu harus beda ya. Nah, terus di sini, nah kita bisa melihat ini P1A1. Nah, di sini S-nya. Nah, jadi kita memindahkan sejauh apa? Sejauh L1. Di sini L1. Nah, berarti di sini dikurangi. Nah, berarti ini P2, A2, L2. Nah, di sini. Nah, karena yang kita pelajari tadi ya, berdasarkan hukum kontinuitas. Nah, jadi seberapa banyak air itu mengalir dari titik 1 ke titik 2. Itu misal kita anggap sama volumenya. Nah, berarti volumenya bisa kita anggap sama ya. Nah, berarti sini kan P kali L, luas alas kali tinggi. Nah, berarti volume P1 volume 1 dikurangi P2 volume 2. Atau ya W12 sama dengan P1 min P2 kali V. Nah, kenapa V? Karena kan volume di titik 1 sama titik 2 kita anggap sama. Yang berbeda di sini adalah kecepatan dia mengalir, oke? Jadi tolong dibedakan antara kecepatannya dengan volumenya. Kalau volumenya sama, cuma kecepatannya beda. Mungkin di titik 1 kecepatannya kencang, di titik 2 kecepatannya lebih lambat. Nah, tapi volume air, tadi kecepatan ya saya ngomong. Nah, jadi kecepatan di titik 1 itu mungkin kencang, di titik 2 itu kecepatannya lebih lambat. Nah, tapi berdasarkan volume yang mengalir, nah kita bisa anggap mereka sama. Karena kan yang satu kencang, satu lambat, nah berarti volumenya sama lah ya. Karena kan ukurannya berbeda gitu ya. Nah, di sini, nah kita juga bisa menggunakan usaha lain ya. Nah, jadi usaha itu perbedaan energi. Nah, di W12 itu sama dengan perbedaan energi. Nah, berarti kita bisa pakai energi kinetik, energi potensial ya. Nah, ditambah energi potensial. Nah, berarti setengah MV1 kuadrat minus setengah MV2 kuadrat ditambah MGH1 2 minus MGH1. Nah,
Kalau lupa kalian silakan buka di materi sebelumnya ya. Nah, terus di sini jangan lupa rho itu adalah massa per volume. Berarti kalau massa sama dengan rho kali volume. Nah, berarti di sini setengah masanya kita ubah jadi rho volume 1 V1 kuadrat. Nah, ini tolong dibedakan, ingat tolong dibedakan. Setengah rho volume 2 V2 kuadrat. Nah, hati-hati ya. Di sini juga sama ya. Ditambah rho volume 1 G2 H2 minus rho volume volume 1 GH1. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus ini tadi, ini kan W1. Nah, W12. Nah, W12 kan itu ya. P1 min P2 kali V. Nah, terus ini kita lanjutkan. Iya. Oke, karena volumenya sama ya. Nah, jadi kita di sini ingat kalau volumenya sama di V1 V2 itu sama. Nah, berarti kita bisa singkirkan volumenya dulu. Berarti setengah rho kecepatan 1 kuadrat minus setengah rho kecepatan 2 kuadrat volume. Nah, jadi volumenya sama ya. Ditambah rho GH2 minus rho GH1 volume. Oke ya. Nah, terus di sini di V1 di kiri, kanan, tengah itu semua ada V-nya. Kita bisa coret, ini coret, ini coret. Nah, jadi kedua ruas kita bagi dengan volume. Nah, berarti yang tersisa apa? Yang tersisa P1 minus P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat minus setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 minus rho GH1. Nah, kita dapat ya. Nah, terus di sini yang 1 yang 2 Nah, jadi kita buat ruas kiri dan ruas kanan itu yang sejenis ya. Nah, jadi kalau mau di ruas kanan itu yang 2 boleh atau 1 boleh. Misal yang kiri 1, nah berarti P1 ini pindah ke kiri ya. Pindah ke kiri. Bentar ada yang aneh nih. Oh, ini kebalik ya. Makanya kok ada yang aneh. Ini 2, ini 1, ini 2, ini 2, ini 1. Nah, sorry. Gue salah nih. Ini 1, ini 2. Makanya kok ada yang aneh ya. Nah, ini baru bener nih. Nah, ini baru bener. Nah, berarti kita pindah ke kiri-kiri, berarti plus setengah rho V1 kuadrat. Ini pindah ke kiri plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V22 plus rho GH2. Nah, selesai. Nah, ini yang kita kenal sebagai hukum Bernoulli ya. Nah, jadi hukum Bernoulli, nah itu seperti ini ya. Atau gini, jadi hukum Bernoulli itu bunyinya kan usaha yang dilakukan oleh total gaya atau resultan gaya pada sebuah benda atau sistem adalah sama dengan perubahan energi kinetik dari sistem tersebut. Nah, jadi itulah kenapa kita pakai energi ya tadi ya. Nah, otomatis di sini kita bisa anggap ya, jadi karena kiri dan kanan itu banyaknya air yang mengalir itu sama, nah berarti otomatis tekanan ditambah setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi berdasarkan pipanya, karena pipanya ukurannya berbeda, nah otomatis
yang satu mungkin lebih cepat, satunya lebih lambat, tapi berdasarkan banyaknya air yang mengalir itu sama. Otomatis kita bisa samakan itu. Nah, oke. Nah, untuk fluida dinamis sebenarnya sih sudah selesai ya. Nah, setelah ini kita tinggal masuk ke penerapan. Nah, jadi penerapan fluidanya itu sendiri. Nah, misal penerapan kontinuitas dan Bernoulli pada tangki bocor. Nah, misal di sini ada tangki. Nah, di sini ada tangki, terus tangkinya bocor. Nah, ini air ya. Nah, misal ini bocor nih. Nah, otomatis kita bisa melihat. Nah, di sini ini H1, ini H, ini H2. Jadi H1 itu dari atas sampai ke paling bawah, H aja itu dari permukaan air ke lubang. Nah, setelah itu H2 itu dari lubang ke ke tanah gitu ya. Misal ini kan nah ini misal meja gitu ya. Jadi ini akuarium ya. Jadi akuarium yang bocor gitu bisa. Nah, kita bisa pakai persamaan Bernoulli ya. Jadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, karena kecepatan awal kan kosong. Nah, jadi kan kecepatan satu kan kosong ya. Nah, jadi kecepatan satu itu kosong karena kan di atas ini kan airnya kan diem aja ya. Yang bergerak di sini kan V2 ya. Nah, berarti V1 itu V0-nya 0, V1 ditambah 0 karena dia nggak bergerak, ditambah ini tekanannya sama ya. Jadi karena dia terbuka berarti P0 atau tekanan udara ini rho GH1 sama dengan P0 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, jadi kecepatan air yang dibocor itu yang kita hitung ditambah rho GH2. Nah, berarti di sini kita ini sama ya, bisa hilang. Nah, berarti di sini rho GH1 dikurangi rho GH2. Rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, otomatis di sini kita bisa lihat ya, rho-nya ini bisa kita hilangkan. Nah, berarti tinggal sisa G ya. Nah, berarti di sini GH2 GH1 minus GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah, berarti V2 kuadrat sama dengan 2 kali G. G-nya kita keluarin juga. G H1 minus H2. Nah, berarti V2 sama dengan akar 2G delta H. Udah selesai. Atau di sini H1 H2 kalau berdasarkan gambar ya. Nah, berarti akar 2GH yang mana H itu dari permukaan ke lubang air. Nah, itu kalau kita ingin mencari kecepatan air yang bocor ya. Nah, terus di sini kita juga bisa melihat ya. Nah, jadi dari sini kita juga bisa menggunakan persamaan lain ya. Misal berapa lama banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, misal seperti itu bisa juga. Nah, jadi ketika gerakan air itu setara dengan vertikal, jatuh bebas ya. Nah, berarti kita bisa melihat di sini H2 itu sama dengan setengah GT kuadrat ya enggak? Nah, jadi kalau kalian masih ingat dengan GLBB dan sejenisnya atau materi tentang bab gerak, nah ini konsepnya sama ya. Nah, anggap saja air itu seperti partikel atau suatu benda yang jatuh. Nah, berarti di sini kita bisa dapat T-nya itu sama dengan 2 per G akar. Nah, jadi di sini kita bisa melihat waktu yang diperlukan air untuk jatuh ke tanah.
Nah, seperti itu. Nah, terus kita juga bisa melihat nih. Nah, berarti kan otomatis kita bisa dapat X sama dengan V2T. Nah, berarti seberapa jauh? Nah, misalnya ini X ya. Nah, jadi seberapa jauh dia jatuh gitu. Kita bisa perhitungan juga V-nya itu tadi akar 2GH dikali T-nya akar 2H2 per G. Udah ya. Nah, berarti kita bisa jadikan mereka satu akar. Terus ini ada 2, ada G, H2 per G. Ini coret, 2-nya hilang. Oh, ini 2 kali 2 ya. Berarti X-nya itu adalah 2 akar HH2. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jangan salah di sini ya, digambar. Nah, jadi H aja. H aja lah. H itu adalah dari permukaan ke lubang, sementara H2, nah H2 itu dari lubang ke tanah. Nah, itu juga seperti itu juga bisa. Atau mau dijabarin juga boleh nih. 2 H1 min H 2 per H2. Ini juga bisa. Karena kan H kan itu ya. Dari dari permukaan air ke lubang, berarti kan sama aja H1 dikurangi H2, itu juga boleh. Nah, jadi kita punya 3 rumus baru ya. Ini untuk mencari kecepatan air jatuh, ini waktu yang dibutuhkan untuk air jatuh, ini adalah seberapa jauh air itu akan jatuh. Nah, itu juga bisa. Nah, terus di sini kita juga bisa menggunakan ya yang namanya udara itu kan juga sama halnya seperti air ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah penerapannya pada pesawat. Nah, jadi pesawat itu kan ini pesawatnya. Pesawat. Nah, ini misal baling-balingnya ya, baling-baling. Sayapnya. Nah, sayap kita zoom ya. Nah, misal sayapnya itu seperti ini. Nah, jadi ini sayap ya. Nah, sayap. Nah, seperti ini. Nah, kan angin ya. Angin kan seperti ini ya. Ya enggak? Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya. Atau menghitung juga nih. Oke. Yang tadi juga bisa Bernoulli. Misal di sini atas, di sini bawah. Nah, jadi ini ya. Ini silakan dicatat, saya bacain ya. Jadi ketika pesawat naik, ketika pesawat itu naik, kecepatan aliran udara di atas sayap itu kan lebih besar dari di bagian bawah pesawat. Nah, otomatis ketika kita ngomongin dengan persamaan Bernoulli, itu otomatis tekanan pada bagian bagian atas itu lebih kecil dari bagian bawahnya. Nah, jadi untuk membuat sayap itu untuk terbang atau sayap itu untuk terbang ya atau naik gitu, nah, berarti syaratnya adalah V di A itu harus lebih besar dari V di B. Nah, otomatis karena V sama kecepatan sama tekanan itu berbanding terbalik. Nah, berarti otomatis PA itu harus lebih kecil dari P di bawah Nah, kenapa begitu? Karena gini, ini kan tekanan di atas ya, pakai A ya. Nah, berarti tekanan di bawah. Nah, tekanan di bawah itu harus lebih besar. Kenapa? Karena dia harus menekan si sayap untuk naik. Ini syarat untuk pesawat naik. Nah, pesawat naik itu berarti harus ada tekanan dari bawah untuk menekan pesawat ke atas. Nah, otomatis P di bawah harus lebih besar daripada di atas. Nah, otomatis kecepatan di atas akan lebih besar dari kecepatan di bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk rumusnya kita bisa pakai persamaan Bernoulli ya. Nah, jadi PA plus setengah rho VA kuadrat VA kuadrat, nah ditambah rho GH A
ya sama, ketinggiannya sama lah ya, kiri dan kanan. Berarti PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GH. Nah, karena hanya sama ya, massa jenis anginnya sama, terus ini berarti tersisa PA plus setengah rho VA kuadrat sama dengan PB tambah setengah rho VB kuadrat. Nah, berarti PA min PB sama dengan setengah rho VB kuadrat minus setengah rho VA kuadrat. Benar nggak? Nah, benar ya. Nah, berarti kita bisa pakai seperti itu ya. Nah, jadi ini delta P sama dengan setengah rho VB kuadrat dikurangi setengah atau gini aja deh. Jadi rho setengah, nah ini sama ya. Jadi VB kuadrat minus rho A kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Nah, otomatis yang namanya tekanan kan sama dengan F per A. Nah, berarti F-nya itu sama dengan P kali A. Nah, P-nya kita dapat dari atas ya. Jadi kita substitusi, jadi setengah rho VB kuadrat min VA kuadrat kali A. Nah, seperti itu ya. Itu juga bisa. Nah, ini tolong dicek lagi ya. Nanti kalau saya salah. ini malam-malam ya Allah. Jadi ini kalau saya salah menuliskan rumus, chat di komen aja ya kalau saya salah ya. Nah, ini jelas silakan diikuti alur penurunan rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan berikutnya nih, yang namanya pipa Venturi ya. Nah, jadi pipa Venturi ada. Jadi misalnya ini pipa, ini ada lubangnya ya, lubang ke atas. Ini lubangnya lebih kecil. Nah, ini ada dua ke atas. Nah, seperti itulah. Nah, ini berarti ini A1, terus ini A2, terus di sini ada otomatis ada perbedaan H ya. Ada perbedaan H. Nah, terus di sini ada apa lagi ya? Ini V1, ini V2. Nah, terus ini H1 aksen, ini H, terus ini H2 aksen, ini H2. Nah, H2 aksen di sini ya, dari atas ke bawah. Nah, ya seperti itulah ya gambarnya. Ya Allah, jelek banget. Nah, di sini saya langsung jebret aja ya. Kalau ini terbuka, atasnya terbuka. Nah, kalian bisa pakai rumus rho GH 1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat minus V1 ya, V1 kuadrat. Nah, ini kalau terbuka, nah, otomatis kita bisa dapat V-nya. Nah, V-nya V1 yang di kiri itu ya, V1. Nah, berarti sama dengan akar 2 GH aksen per A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, ini kalau terbuka. Nah, kalau tertutup berarti gambarnya beda. Nah, kalau tertutup, nah berarti ini kita buat ini dulu. Nah, terus ini kita hubungkan. Jelek banget. Nah, seperti ini ya. Ini A1 masuk V1. Setelah itu yang kecil ini A2 masuk V2. Nah, terus di sini ada air raksa ya. Kalau seperti ini kan penerapannya ada air raksa.
Nah, air raksa ini H, aduh H. Terus ini ke sini itu H2, terus ini H1 ya. Nah, H2 H1-nya sama ya. Nah, 2H1 benar. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, berarti di sini rumusnya bisa kalian pakai P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, otomatis kalau untuk kecepatannya, ya, jadi kalau kecepatannya bisa kita langsung pakai V1 sama dengan 2GH rho 2 min rho 1, karena yang satu air raksa, plus yang air air biasa. Jadi air raksa itu yang rho 2 ya. Ini air raksa itu rho 2. Nah, berarti rho 1 A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, seperti ini. Nah, terus misal ini untuk konsep sabar. Nah, saya lupa kan namanya pipa Venturi. Nah, ini pipa Venturi, ini terbuka itu maksudnya ini ya, atasnya ini terbuka nih, ini terbuka. Nah, ini tertutup. Nah, jadi pipa Venturi satu terbuka, satu tertutup. Nah, seperti itu. Nah, terus kita masuk ke konsep penerapan tentang pipa pitot ya, atau tabung pitot. Nah, tabung pitot itu gimana ya? Ini, nah ini terbuka. Nah, jadi seperti itu ya. Terus saja di sini ada air raksa. Nah, di sini ada air raksa, di sini ada perbedaan H. Nah, di sini H1. Nah, terus di sini H2 karena sama ya. Nah, terus di sini V2-nya itu sama dengan 0 karena masuk ke bawah. Ke sini kan air raksa ya, jadi nggak ada pergerakan ya. Nah, makanya V2-nya 0. Otomatis di sini masuk ada V1. Nah, misalnya titik A, titik B. Nah, seperti ini. Pipa Venturi itu seperti ini, otomatis kita bisa pakai rumus P2 dikurangi sama dengan P1 tambah setengah rho V1 kuadrat. Nah, sebenarnya rumus yang saya tulis ini semua pakai dasarnya ya, itu hukum Bernoulli ya, cuma tergantung penerapannya ya. Kalau ya seperti ini tadi, kalau V2-nya 0 berarti ya udah 0, kalau hanya itu sama ya udah, nanti yang tinggal dicoret dan sebagainya. Nah, karena ini di sini P1 dan P2, PA sama PB itu sama ya. Nah, jadi tekanan di titik A dan titik B itu sama. Nah, berarti otomatis kita juga bisa dapat P1 ditambah rho 1 GH. Nah, H-nya itu ini. Nah, itu sama dengan P2, itu juga bisa. Nah, terus kalau untuk kecepatan air mengalir di V1 itu bisa kita pakai akar 2 rho 1 GH per rho. Nah, di sini rho-nya itu adalah rho air. Nah, rho 1 ini itu adalah air raksa. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk penerapan terakhir itu alat penyemprot ya. Ya baygon. Nah, itu yang penyemprot baygon itu ya. Misal ini ya. Terus ini ada airnya ya, tabung ya itulah penyemprot lah ya. Nah, terus ini pendorongnya ya. Nah, yang ngerti lah ya. Nah, ini pegangannya. Aduh, detail banget nih gambarnya nih. Nah, misal di sini A2 ya. A2 lubangnya ya, lubang pendorongnya A2. Terus yang kecil ini A1. Nah, terus ini air ya, ini cairan atau fluidanya. Nah, di sini
kita bisa pakai konsep ini ya. Nah, jadi ketika pipa penghisap di B itu ditekan, nah di B itu yang mana ini? Nah di B ini, B ditekan, nah A-nya di sini ya. Pakai kecil aja. Di titik B, ini A. Nah, ketika di titik B kecil, B kecil itu ditekan, nah maka udara yang melewati pipa Venturi ini, jadi ini pipa Venturi ini atau alat penyemprot lah ya, penerapannya pada alat penyemprot. Nah, pada pipa Venturi itu akan mempunyai kelajuan yang besar. Nah, jadi ketika B itu ditekan, maka V1, nah V1 sama V2, nah ketika V1, ini V2, kebalik, ini V2, ini V1. Nah, otomatis ya seperti itu ya, namanya selang dipencet ya. Otomatis yang lubangnya lebih kecil itu alirannya akan lebih kencang, otomatis V1 lebih kencang dari V2. Nah, ini konsepnya. Nah, maka tekanan yang terjadi itu akan menjadi lebih kecil. Nah, berarti otomatis P1 di sini, P1 itu akan lebih kecil dari P2. Nah, ini konsepnya seperti itu. Nah, sehingga cairan dalam tabung itu akan naik. Nah, jadi ketika P2 di sini P2, nah ini P2-nya besar ya, maka dia akan mendorong. Nah, akhirnya ini kedorong untuk mencari tekanan yang lebih rendah, yang mana tekanan lebih rendah itu adalah di luar tabung, makanya airnya itu bisa naik, kedorong, ini kedorong, nah keluar. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, untuk rumus kita bisa pakai ini ya, P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ya seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau penerapan ini ya, entah ini alat penyemprot, pipa pitot ini, terus tabung Venturi ini, sebenarnya semuanya itu berasal dari ini ya. Konsep pesawat juga ya. Nah, itu sebenarnya dari Bernoulli sama yang tadi kontinuitas. Nah, jadi ketika kita menggunakan konsep kontinuitas sama Bernoulli, ini Bernoulli. Nah, ini Bernoulli. Nah, Bernoulli dari sini ya. Nah, Bernoulli. Nah, jadi Bernoulli itu berhubungannya dengan energi. Nah, ini energi Bernoulli. Nah, ini rumus yang dihafalin nih biasanya ya. Nah, itu kita bisa terapin ya. Nah, ya ini yang saya turunkan itu hanya untuk yang akuarium. Nah, jadi kalau yang lain seperti tadi pipa pitot, alat penyemprot dan sebagainya itu saya langsung jebret rumus ya, karena biar durasi waktunya nggak terlalu lama. Ya, tapi yang jelas untuk mencari rumusnya itu kalian bisa kalian jelajahi dengan menggunakan asas kontinuitas sama Bernoulli. Hanya saja kalian harus paham kondisinya seperti ini. Kondisinya tekanannya di atas itu tekanan udara, setelah itu H1 H2 itu yang mana, ini juga sama, itu tekanan A itu yang mana, tekanan B yang mana. Nah, di sini harus diingat karena ini terbuka, itu kasusnya P0-nya itu ada atau tidak. Kalau tertutup itu ternyata di bawahnya ada air raksanya. Nah, jadi ini air raksa ya, ini air raksa. Nah, ini air raksa, jadi ada perbedaan tekanan P1, P2 dan sebagainya. Ini tabung pitot juga sama, alat penyemprot juga sama. Nah, jadi yang penting ini pemahaman dari konsepnya. Nah, jadi itu saja untuk video kali ini. Mengingatkan karena ini ya, air sama udara itu sama, jadi itu tidak bisa dilepaskan. Nah, jadi silakan dipahami lagi, karena udara itu terbuat dari air juga atau embun dan sebagainya, uap air, maka konsep fluida itu juga bisa diterapkan di udara.
Nah, jadi udara ataupun air itu menggunakan konsep yang sama ya untuk beberapa kasusnya. Nah, jadi itu saja untuk video kali ini. Silakan pelajari lagi. Mungkin dari saya sekian. Kalau kecepatan kalian bisa ulang-ulang, kalau kalian kepo tentang penurunan rumusnya ini, silakan kalian lakukan sendiri. Kalau ada yang salah, silakan tinggalkan di komen ya. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih.